PRRI Permesta terjadi di Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat dan di Sumatera Tengah, tepatnya di Bukit Tinggi. Latar belakang lahirnya Permesta yang pertama yaitu 1. Krisis internal militer pusat dan daerah. Militer daerah menghadapi serangkaian situasi pelik yang mengakumulasi rasa kekecewaan mereka terhadap rangkaian kebijakan pemerintah dan militer yang ada di Jakarta. Kebijakan seperti reorganisasi, rasionalisasi atau RERA yang digagas oleh AH Nasution semenjak masa Kabinet Hatta mulai menyederhanakan struktur militer dan mengurangi jumlah pasukan. Imbasnya, salah satu divisi militer yang turut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu Divisi 9 Banteng pimpinan Letkol Ahmad Hussein mengalami penyusutan jumlah personil dengan mengirimkan pasukan-pasukannya ke berbagai daerah-daerah seperti Jawa Barat, Aceh, Ambon, dan lain-lain, hingga menjadikan Divisi Banteng ke-9 sebagai sebuah resimen infanteri 4. Perlakuan pemerintah pusat yang memecah belah batalion-batalion dan pembubaran Divisi ke-9 Banteng menimbulkan rasa sakit hati pada perwira-perwira dan anggota pasukan lainnya dari Divisi Banteng. Krisis militer antara pusat dan daerah kembali berlanjut di tahun 1952 setelah Indonesia kembali mengalami krisis ekonomi pasca berakhirnya Perang Korea. Pemerintah Kabinet Wilopo merencanakan untuk mengurangi jumlah birokrasi dan tentara dengan dukungan dari Partai Sosialis Indonesia yang menyusulkan dalam parlemen untuk melaksanakan lagi pengurangan tentara serta pengurangan anggaran pertahanan. Usulan tersebut mengakibatkan Panglima Daerah menentang rencana tersebut dan memunculkan tuntunan di parlemen agar pimpinan tentara pusat dibubarkan dan Kementerian Pertahanan direorganisasi. Militer pusat merespon dengan mengadakan demonstrasi dengan unjuk tank dan artileri di depan Istana Negara menuntut pembubaran parlemen dalam peristiwa 17 Oktober di tahun 1952. Namun rencana pengurangan anggaran militer tetap dilaksanakan sehingga berdampak terhadap tentara daerah yang hidup di bawah kesejahteraan, hingga tidak sedikit dari panglima militer daerah yang menjalin relasi tidak resmi dengan instansi sipil untuk membiayai kesatuan militernya dengan melakukan kegiatan ilegal berupa penyeludupan hasil perkebunan seperti dalam kasus penyeludupan karet di Teluk Nipung, Sumatera yang melibatkan Kolonel Maludin Simbolon dan penyeludupan kapra yang melibatkan Kolonel Job Warrow di Sulawesi. Nasution yang diangkat kembali sebagai Kepala Staf Angkatan Darat 1955 melihat komando antara militer pusat dan daerah yang terpecah belah akibat dari krisis yang telah berlarut-larut, mulai mengadakan berbagai macam upaya untuk melakukan sentralisasi militer dan menjauhkan tentara dari kepentingan-kepentingan sipil dengan cara memobilisasi tentara daerah. Yang kedua, PRRI Permesta terjadi akibat sentralisasi kekuasaan pemerintah Indonesia. Minimnya kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh pihak militer daerah, namun rakyat daerah juga merasakan hal yang serupa. Berbanding terbalik dengan pembangunan di daerah, ketidakadilan dirasakan oleh rakyat daerah karena daerah luar Jawa, terutama Sumatera, merupakan penyumbang setengah devisa dari negara berkat komoditi ekspor. Tuntutan untuk melaksanakan otonomi mulai menggelora di sejumlah daerah-daerah di Indonesia, terutama di Sumatera dan juga Sulawesi. Selain itu, masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintah pusat yang didominasi oleh etnis Jawa hingga menguatnya PKI semakin mendorong rakyat daerah untuk menyelenggarakan pelaksanaan otonomi. Tuntutan tersebut muncul pada acara reuni Divisi Banteng di Padang tanggal 20 sampai dengan 25 November di tahun 1956 dihadiri oleh 612 veteran. Reuni menghasilkan kesepakatan yang disebut sebagai Piagam Banteng. Melalui Piagam Banteng, para peserta reuni menuntut pelaksanaan perbaikan pendidikan nasional dan angkatan darat, menuntut hadirnya komando pertahanan daerah
dengan menghidupkan banteng. Setelah itu mereka juga menuntut menghapus sistem kepemerintahan pusat yang telah menyebutkan sistem birokrasi yang tidak sehat, pencegahan pembangunan daerah dan hilangnya inisiatif daerah untuk memperjuangkan piagam banteng yang berada di bawah kepemimpinan dari Letkol Ahmad Hussein. Pembentukan Dewan Banteng diikuti juga dengan pembentukan Dewan Militer di berbagai daerah, yakni Dewan Gajah di Sumatera Utara, pimpinan dari Kolonel Maludin Simbolon, dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan, pimpinan dari Letkol Barlian. Dewan-dewan ini kelak akan menggabung menjadi Dewan Perjuangan pada September di tahun 1950. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Situasi yang semakin memburuk pada masa demokrasi liberal mengakibatkan di bulan Desember tahun 1956 para perwira di Sumatera mengambil keputusan untuk melawan Jakarta. Dewan Banteng, pimpinan dari Ahmad Hussein, mengambil alih pemerintah sipil di Sumatera Barat. Dewan Gajah, pimpinan Maludin Simbolon, mengumumkan pengambil alihan kekuasaan di wilayah Sumatera Utara. Dan di Sumatera Selatan, Dewan Garuda, pimpinan Letkol Barlian, memaksa gubernur untuk segera menyelenggarakan otonomi. Krisis di Pulau Sumatera tersebut mengakibatkan tuntutan Nasr pemerintah Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua mengakhiri masa tugasnya dan dibentuk suatu kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta sebagai wakil non-Jawa yang mampu untuk memuaskan tuntunan daerah. Sedangkan di Sulawesi, tanggal 2 Maret tahun 1957, Vance Samuel selaku Panglima Tentara Teritorial ke-7 Indonesia memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah yang berarti semua kekuasaan sipil dari Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku diambil alih oleh Vance Samuel, hingga dibacakannya Piagam Perjuangan Semesta atau Piagam Permesta yang berisi bahwa perjuangan Permesta bukanlah sebuah gerakan untuk melepaskan diri dari NKRI dan hanya sebuah gerakan untuk memperbaiki nasib rakyat. Menghadapi krisis di Sumatera dan Sulawesi mengenai tuntutan otonomi yang semakin menguat, maka pemerintah Kabinet Juanda di tanggal 10 sampai dengan 14 September merespon dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional atau Munas yang akan disusul 2 bulan kemudian diadakan suatu musyawarah bernama Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNA. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana akhir dari pemberontakan PRRI Permesta. Setelah lahirnya proklamasi PRRI Permesta di Sumatera, pemerintah pusat memaknai gerakan tersebut sebagai suatu gerakan separatis, sehingga Nasution selaku KSHD memerintahkan upaya penupasan melalui operasi militer dengan melaksanakan operasi gabungan dari Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Pengiriman pasukan gabungan APRI ke Sumatera melalui Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, dan Operasi Sadar. Instalasi PRI yang ada di Medan, Padang, dan Bukit Tinggi berhasil memukul mundur PRRI dari Medan di bulan Maret tahun 1958 dan sebulan kemudian berhasil untuk merebut kota Padang. Hingga di tanggal 5 Mei di tahun 1958, Bukit Tinggi berhasil untuk direbut hingga mengakibatkan PRRI terdesak ke pedalaman dan harus mengubah perannya menjadi perang gerilya. Dengan mengandalkan divisi Brawijaya dan divisi Diponegoro, diadakanlah Operasi Merdeka yang dilaksanakan secara bertahap melalui Operasi Saptamarga dan Operasi Mena. Kekuatan tempur Permesta disokong oleh Amerika Serikat. Salah satu bukti keterlibatan Amerika Serikat ketika pesawat yang dikemudikan oleh pilot Allen Lawrence Pope berhasil ditembak jatuh. Pemberontakan PRRI Permesta baru benar-benar berakhir setelah pemerintah pusat melakukan pendekatan secara diplomatis dengan menunjuk PRRI Permesta untuk menyerah dan kembali setia pada NKRI dengan operasi pemanggilan kembali.
Selanjutnya, pemerintah memberi amnesti kepada elemen sipil dan militer yang pernah terlibat dalam PRRI Permesta melalui keputusan Presiden di nomor 322 di tahun 1961. Walaupun PRRI Permesta telah berakhir, namun dampak trauma psikologis pasca peristiwa tersebut masih membekas di ingatan warga Minang.